Hai, assalamualaikum teman-teman. Welcome to Cinta Story Channel. Cerita terbaru dari Cinta Story, Bolehkah Aku Nikahi Saudaraku? Part 3. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 3. Itu tadi ucap Arka terbata, merasa takut jika ayahnya mengetahui bahwa dia menemukan sesuatu di dalam kamar itu. Kenapa bingung gitu jawabnya? Papa kan cuma tanya. Apa ada yang kamu sembunyikan dari Papa? Tanya Rafa penasaran dan merasa ada sesuatu yang aneh dengan tingkah laku Arka. Sudahlah sayang, gak usah diperpanjang. Lagian gak apa-apa kalau Arka ke kamar itu, gak ada salahnya. Sarah menganggap itu hal biasa dan tak ada yang perlu dipertanyakan atau dicurigai. Sebenarnya tidak ada yang tahu tentang buku itu, bahkan Rafa sekalipun. Walaupun dulu sempat melihatnya saat Anggi masih hidup, tapi Rafa menganggap itu hanya buku biasa dan tak ada yang perlu dihiraukan. Mah, Pah, aku ke kamar dulu ya, pamit Arka tanpa mengambil makanannya. Dia takut jika akan ketahuan karena buku itu masih ada dalam bajunya. Jika sampai terjatuh, akan ada banyak pertanyaan bertubi-tubi yang akan menghujaninya. Arka langsung bergegas dengan cepat menuju kamarnya. Sementara Sarah, Rafa, dan juga Lea melihat ke arah Arka yang sudah menjauh. Ada apa sih dengan Arka? Kenapa tiba-tiba aneh begitu? Tanya Sarah mengerutkan keningnya. Gak tahu juga, biarkan saja dulu. Mungkin dia ada masalah pribadi, balas Rafa. Tapi Lea tidak bisa merasa tenang dengan mudah. Dia tidak mengatakan apapun, tapi hatinya cukup bertanya-tanya. Dan dia sangat mengenal kakaknya itu. Lea langsung ikut berlari menuju kamar Arka untuk menghampirinya. Kak Arka, boleh aku masuk? Tanya Lea dari balik pintu itu. Kemudian pintu itu pun terbuka. Lea masuk ke dalam kamar itu dan Arka berdiri menghadap ke arah Lea. Ada apa sih kak? Kakak bahkan belum sarapan loh. Ada masalah apa? Tanya Lea. Apa wajahku kelihatan ada masalah? Ya jelas lah. Mana bisa ekspresi wajah kakak itu membohongi aku? Arka tersenyum, kemudian mendekati Lea dan langsung memeluknya dengan kedua tangannya melingkar di punggung Lea, hingga Lea langsung terkejut menatap wajah Arka. Kakak apa-apaan sih? Lepasin aku, pinta Lea. Jantungnya berdebar dan juga salah tingkah, tapi dia harus sadar kalau Arka adalah kakaknya sendiri. Kamu bilang ekspresi wajah aku gak bisa bohong. Sekarang harusnya kamu tahu kan apa yang aku rasakan ke kamu? Tanya Arka menatap Lea dengan penuh makna. Kak, jangan aneh-aneh. Kita kakak adik. Mana boleh merasakan hal yang lebih. Sadar. Kakak pasti pengen banget punya pacar ya? Aku bisa bantu cari pacar buat kakak. Arka langsung melepaskan pelukannya dan berusaha menyadarkan dirinya. Sadar Arka, Lea itu adikmu, ucapnya dalam hati sambil mengatur nafas. Dia tidak tahu kenapa semakin hari dia tidak bisa mengendalikan diri. Setiap kali melihat Lea, dia semakin merasakan sesuatu yang bukan hanya sekedar perasaan terhadap seorang adik. Arka pun berusaha menahan perasaannya yang menurutnya sangat tidak masuk akal. Kemudian langsung memalingkan wajahnya, tak ingin melihat Lea. Ada apa sih kak? Aku juga merasa Kak Arka aneh akhir-akhir ini sama aku.
Tanya Lea heran. Lea, kamu keluar dari kamar aku sekarang. Pinta Arka dengan tegas. Tapi Kak, jawab dulu pertanyaan aku. Ada apa? Kak Arka jangan mempermainkan perasaan aku juga seperti ini. Protes Lea yang sebentar lagi akan menangis. Gak ada apa-apa. Sekarang keluar. Maaf soal tadi. Keluarlah. Pinta Arka tegas dengan nafas yang berat. Lea pun akhirnya menangis dan langsung keluar dari kamar itu. Sejak hari itu, Arka mulai berubah. Dia tidak ingin terbawa perasaan jika terus bersama Lea. Itu sebabnya dia mulai menjaga jarak. Bukan karena buku diari Anggi yang hanya dia baca 1 halaman, tapi karena perasaannya pada Lea yang melebihi perasaan seorang kakak. Padahal dia tahu Lea adalah adiknya. Mah, aku berangkat dulu. Pamit Arka mencium tangan Sarah yang sedang menyiapkan sarapan. Kamu gak sarapan dulu sayang? Tanya Sarah. Enggak mah, nanti aja kalau di kampus. Aku pergi dulu ya mah. Arka langsung berjalan keluar dan disusul oleh teriakan Lea yang baru saja keluar dari kamarnya. Kak Arka, tunggu. Kok aku ditinggalin? Teriak Lea berlari. Tapi Arka tidak menghiraukan walaupun dia mendengarnya. Hingga membuat Lea merasa kehilangan seorang kakak. Tapi lebih dari itu, perubahan Arka beberapa hari ini membuat dia merasa kehilangan orang yang mencintainya. Ada apa dengan kalian? Biasanya Arka gak akan mau pergi tanpa kamu. Dia juga tidak akan pulang tanpa kamu. Tapi sekarang kenapa Arka seperti itu? Kalian bertengkar. Kamu bikin kakak kamu marah ya? Tanya Sarah saat melihat Lea hanya berdiri dengan termenung dan terlihat sedih saat Arka meninggalkannya. Lea akhirnya berbalik ke arah Sarah yang sedang memperhatikannya. Kemudian berjalan mendekat dan duduk di kursi meja makan itu. Aku bingung mah. Apa aku boleh tanya sesuatu? Tanya Lea serius. Tanya apa sayang? Apa aku boleh jatuh cinta mah? Apa aku bisa mencintai orang yang tidak akan mungkin bisa aku miliki?